Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Dengan tablet alam ilahi dan banyak sumber daya abnormal, pertumbuhan Yun Xiao sudah cukup untuk menimbulkan ancaman yang cukup besar bagi alam suci. Ini membuat hati Yuan Gaohan bergetar, dan dia tidak bisa membayangkan bahwa jika dia dibiarkan terus berkembang, ketika Yun Xiao kembali ke puncak seni bela diri, dengan cara abnormal ini, siapa di alam bela diri surgawi yang dapat mengendalikannya? Selain itu, Yuan Gaohan juga samar-samar merasakan bahwa itu Yun Xiao tampaknya memiliki kartu truf lain yang belum dia ungkapkan kepadanya. Semakin dia memikirkannya, semakin dingin hatinya, dan hasrat yang dia miliki untuk menyempurnakan pedang bintang dingin surga utara segera membeku. Terus-menerus menyempurnakan pedang dengan api ilahi sangat membantu peningkatan kekuatan jiwanya, seperti yang dikatakan Yun Xiao, jika dia bisa menyempurnakan 7 atau 8 pedang lagi, dia kemungkinan besar akan melangkah ke tingkat ke-9, yang telah dia impikan. Pada saat itu, dia akan bisa menerobos ke puncak tingkat ke-9, dan bahkan mengintip ke alam alkemis ilahi tingkat ke-10. Tapi, ketika dia memikirkan betapa kuatnya gambar pedang surgawi, harta karun penjaga gunung Shen Xiao, yang dibentuk oleh artefak mistik tingkat 936 Yun Xiao, dia takut bahkan tubuh emas Ao Changkong yang tidak bisa dihancurkan akan digiling sampai mati. Setelah menimbang pro dan kontra, apakah itu berkah atau kutukan jika dia terus membantunya? Tapi, bahkan jika dia tidak membantu, Yun Xiao bisa menyempurnakan hal-hal ini sendiri, dan itu hanya akan memakan sedikit lebih banyak waktu. Saat dia merasa tidak nyaman dan tidak yakin, suara Yun Xiao tiba-tiba datang kepadanya. Oh benar, aku lupa menanyakan sesuatu padamu, pernahkah kamu mendengar nama Wen Lin? Yuan Gaohan tertegun sejenak dan setelah memikirkannya dengan hati-hati, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berseru ngeri, ada apa? Anda pernah melihat orang ini sebelumnya? Dari mana kamu mendengar nama ini? Yun Xiao memperhatikan ekspresinya yang tidak biasa, dan dia berkata sambil tersenyum, hehe, jadi kamu tahu sedikit, katakan padaku, apa yang terjadi dengan anak ini? Apa maksudmu apa yang terjadi? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Yuan Gaohan juga tampaknya telah menyadari hilangnya ketenangannya dan segera menyangkalnya, aku belum pernah mendengarnya, saya hanya penasaran. Yun Xiao mendengus dan berkata dengan senyum dingin, oh, apakah ada kebutuhan untuk begitu penasaran? Anda sangat penasaran sehingga wajah Anda berubah menjadi hijau, dia dikirim oleh tuanmu, Amaterasu, dan jiwanya memiliki segel cahaya yang cemerlang di bawah Amaterasu. Saya hanya tahu bahwa Amaterasu tahu cara menggunakan benda ini. Sebagai muridnya, aku ingin tahu apakah kamu sudah mempelajarinya. Apa? Ekspresi Yuan Gaohan tiba-tiba berubah, menjadi sangat tidak sedap dipandang saat dia meraung, Li Yun Xiao. Tolong jangan lakukan apapun yang akan membuatmu terbunuh. Anda benar-benar membaca ingatannya. Kamu benar-benar berani, kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian, kamu pantas mati. Yun Xiao merasa lucu melihatnya begitu marah, jadi dia berkata, jangan gugup, aku tidak menyakitinya, dia juga orang yang memata-matai kesedihan besar cermin harta karun awan senja dan ingin menggunakan teknik matanya untuk mengintimidasi saya, haha, kamu harus tahu hasilnya, sayang sekali bagian-bagian kuncinya dikunci oleh tuanmu, kamu telah menerima warisan sejati Dao seni tuanmu, jadi kamu seharusnya belajar cara membukanya, kan? Wajah Yuan Gaohan pucat saat dia dengan dingin mendengus, kamu ingin aku membukanya untukmu? Bermimpi, jangan menyakiti orang itu, atau kamu akan benar-benar seperti orang tua yang gantung diri, mencari kematian. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berteriak ngeri, apa yang baru saja kamu katakan? Dia mendambakan kesedihan besarmu Cloud Mirror kuno. Cermin harta karun awan matahari terbenam ada bersamamu. Yuan Gaohan tidak bisa tetap tenang dan berkata dengan kaget, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Saya hanya membaca tentang keberadaan cermin seperti itu dalam beberapa informasi, tetapi saya tidak menyangka itu nyata, guru dan saya mencoba membuat tiruan sesuai dengan catatan yang tersebar dalam buku-buku kuno, kami memang membuat beberapa,
tetapi tidak ada yang memuaskan. Bisakah Anda membiarkan saya melihat cermin Anda sehingga saya dapat mengkonfirmasi keasliannya? Yun Xiao terdiam sejenak, tidak masalah bagi saya apakah itu benar atau tidak, yang penting adalah saya dapat menggunakannya dengan mudah. Saya sudah sangat terbiasa sekarang. Itu benar, bahwa Wen Lin kemudian menemukan orang untuk membunuhku, orang-orang itu semua dibunuh olehku, dan Wen Lin sendiri juga berubah menjadi monyet dan melarikan diri. Monyet. Wajah Yuan Gaohan berasap karena marah saat dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu benar-benar pantas mati, Li Yun Xiao. Kamu benar-benar pembuat onar. Jika kamu ingin aku terus menempa pedang untukmu, kamu harus membiarku melihat cermin harta karun awan matahari terbenam dan bersumpah untuk tidak pernah menimbulkan masalah bagi Wen Lin itu lagi. Terserah kamu apakah kamu ingin memperbaikinya atau tidak. Yun Xiao mendengus dingin, jika Anda tidak keluar dengan 36 pedang, Anda harus tinggal di sini selama sisa hidup Anda. Adapun Wen Lin itu, dia selalu mencari masalah denganku, tolong jangan salah, juga. Jika Anda ingin melihat matahari terbenam Cloud Mirror, itu mudah, ceritakan saja tentang Wen Lin, hehe, apakah itu cermin awan matahari terbenam atau metode penyempurnaan dewa penjaga labu kecil, kamulah yang memohon padaku sekarang. Jadi kamu akan membiarkanku keluar setelah aku selesai menempa 36 pedang. Yuan Gaohan sangat marah. Kakak, tenanglah, kata Yun Xiao sambil tersenyum, jangan marah. Marah adalah menggunakan kesalahan orang lain untuk menghukum diri sendiri, itu akan melukai tubuh sendiri, itu tidak sepadan, seseorang harus menenangkan pikirannya dalam segala hal, hanya dengan begitu seseorang bisa hidup bahagia dan bebas, adapun membiarkanmu pergi, aku tidak akan membiarkanmu pergi tanpa 36 pedang, bahkan jika aku memiliki 36 pedang, aku hanya akan membiarkanmu pergi setelah aku memastikan bahwa tidak ada bahaya. Wajah Yuan Gaohan berubah menjadi hijau karena marah dan dia mendengus, kamu ingin tahu tentang Wen Lin? Tidak mau, aku tidak akan memberitahumu bahkan jika jiwaku hancur. Aku memperingatkanmu, bahkan jika kamu pernah menjadi penguasa bela diri yang tiada taranya, kamu tidak memiliki hak untuk menyentuh segalanya. Dia sangat marah pada Yun Xiao sehingga dia tidak ingin menyia-nyiakan napasnya padanya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke Gunung Inci. Gu Yuesheng tidak mengerti mengapa dia marah, tetapi dia bisa menebak bahwa dia sedang berbicara dengan Yun Xiao, dia menghela nafas dan mengikutinya. Yun Xiao berangsur-angsur kembali sadar, dia duduk di ruang pelatihan dan berpikir keras. Tampaknya Yuan Gaohan juga tahu tentang insiden Wen Lin, saya bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang gila di wilayah suci ini, apakah mereka mempelajari transformasi manusia menjadi monyet. Petik 2. Meskipun cermin harta karun awan Twilight yang menyedihkan itu mistis, seharusnya tidak cukup mistis bagi orang-orang seperti Amaterasu untuk mementingkannya, kan? Sepertinya cermin ini pasti memiliki fungsi tertentu yang mereka butuhkan. Ini adalah alat tawar-menawar yang sangat bagus, ini mungkin berguna ketika kita bertemu Amaterasu di masa depan. Adapun dewa penjaga kecil Kalabash, saya akan memikirkan cara untuk mendapatkan emas asal memori terlebih dahulu, lalu meningkatkannya ke level 9 dan melihat efeknya, jika hasilnya memuaskan, bukan tidak mungkin bagi saya untuk mengumpulkan lebih banyak sumber daya dan menyebarkannya, namun, masih terlalu jauh sekarang, saya harus meningkatkan kekuatan saya dan kembali ke puncak alam bela diri tertinggi terlebih dahulu. Setelah membiarkan pikirannya menjadi liar, dia baru saja akan tenang dan berkultivasi dengan damai selama 2 hari ketika ekspresinya tiba-tiba berubah, ki iblis di tubuhnya menjadi ganas dan mulai melonjak keluar dari kulitnya, seluruh tubuhnya terbungkus ki hitam. Kamu tidak menyerah. Aku kaisar bela diri yang tiada taranya, kata Yun Xiao dingin, saya bukan seseorang yang bisa Anda miliki hanya dengan klon belaka, jika Anda pintar, sebaiknya Anda tinggal di sini. Cahaya putih melintas di tangannya, dan bulan mutiara samudra timur muncul, tubuhnya juga bereaksi, dan berkas cahaya bulan melesat keluar, menerangi seluruh ruangan. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang keluar dari tubuh Yun Xiao dan berdiri di depannya, itu adalah inkarnasi naga iblis, dan dia berkata dengan wajah serius, apakah kamu baik-baik saja? Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan dan berteriak pelan, aku baik-baik saja. Gas hitam benar-benar ditembus, wajah manusia Ye terus menggeram dalam gas hitam, seolah-olah dia tidak mau menyerah, namun, pada akhirnya,
dia tidak bisa menekan kekuatan kuat dari tubuh dewa dan ditekan. Reaksi dari fisik Mo ini semakin kuat dan kuat, saya harus menemukan metode lengkap untuk memperbaikinya, atau itu akan menjadi bahaya tersembunyi pada akhirnya. Kilatan dingin berkedip di mata Yun Xiao, dan asap hitam masih melonjak di antara alisnya, meskipun iblis tidak bisa mengambil alih tubuhnya, itu secara bertahap mengubah temperamennya, membuatnya semakin kejam. Ketika kita menemukan mutiara bulan Samudra Timur ini, katanya, tampaknya lautan pembentukan jiwa sangat penting. Naga iblis juga mengangguk dan berkata, bahwa Hu Shengfeng telah mengolah seni iblis selama beberapa generasi. Dia bahkan bisa membuat sesuatu seperti kunci vitalitas iblis, dia pasti punya cara untuk menghadapi iblis, dia juga memperoleh tubuh di Jun di kolam transformasi naga, tetapi saya tidak tahu di mana dia bersembunyi untuk memperbaikinya. Petik 2. Tidak peduli apakah dia menang atau kalah dalam menyempurnakan tubuh di Jun, dia pasti akan kembali ke lautan formasi jiwa, kata Yun Xiao, karena dia adalah Ni Shengfeng. Mereka berdua sedang berdiskusi ketika mereka tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. Tamu, seseorang telah mengirim surat, kata sebuah suara. Yun Xiao dan naga iblis bertukar pandang, keduanya terkejut bagaimana bisa surat dikirimkan dari tempat seperti ini. Dipenuhi dengan kecurigaan, Yun Xiao berdiri dan pergi untuk membuka pintu. Pelayan penginapan, yang menyerahkan surat dan berkata, "Tuan, seseorang meninggalkan surat ini sekarang, mengatakan bahwa itu untuk tamu di kamar ke-9, seharusnya Anda." Tidak ada keraguan bahwa pelayan itu adalah manusia biasa, dan dia tidak bisa menyembunyikan kekuatannya di bawah penyelidikan indera ilahinya. Yun Xiao membuka surat itu, dan beberapa kata ditulis dengan tulisan tangan yang segar dan indah. 300 mil di luar gerbang utara kota bulan merah adalah jembatan Nihong, itu ditandatangani dengan nama Jiang Ruobing. Tulisan tangannya tidak hanya elegan dan halus, tetapi juga enak dipandang, ada juga aroma samar di antara garis-garis, itu memang ditulis oleh seorang wanita. Naga iblis juga melihat kata-kata itu dan bertanya dengan heran, mungkinkah Jiang Ruobing? Kamu berhasil begitu cepat, tapi bukankah waktu yang ditentukan sehari kemudian? Yun Xiao telah menghabiskan 1 hari di tablet alam ilahi memurnikan labu Little King Kong. Kemungkinan besar itu jebakan. Yun Xiao mencibir, itu jebakan. Naga iblis melihat ekspresinya dan berkata dengan senyum pahit, jika kamu tahu itu jebakan, kamu harus tetap kembali. Lumayan, kamu benar-benar mengenalku dengan baik, puji Yun Xiao, belum lagi masih ada kemungkinan 1% bahwa itu benar, bahkan jika itu 100% salah, saya tidak akan mundur. Jika seseorang ingin berurusan denganku, aku dengan senang hati mengabulkan keinginan mereka. Bisakah kamu menebak siapa itu? Tanya naga iblis. Yun Xiao membakar surat di tangannya dan berkata dengan dingin, saya punya beberapa spekulasi, tetapi saya terlalu malas untuk peduli, kita akan tahu kapan kita pergi. Dengan senyum masam, naga berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam tubuhnya. Yun Xiao segera keluar, membuang kereta yang mengarah ke selatan, dan menuju ke utara gerbang kota. Kota bulan merah menempati area yang luas, dan masih berkembang. Begitu Yun Xiao meninggalkan utara kota, dia tidak lagi dibatasi oleh pembatasan penerbangan kota, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. 1 jam kemudian, dia melihat jembatan warna-warni 200 mil jauhnya, itu berada di seberang sungai, dan ada pertanian dan kebun buah di sekitarnya, seseorang tinggal dalam pengasingan di sini. Suara air berdeguk, dan asap putih membubung dari percikan air, itu seperti surga. Yun Xiao menatap segala sesuatu dari langit dan mencibir, dia mendarat di jembatan dalam sekejap dan berkata dengan dingin, aku sudah di sini, siapapun yang Anda setujui untuk bertemu, keluarlah. Tidak ada yang keluar, tetapi suara sitar terdengar, itu seperti kebencian, kekaguman, air mata, dan keluhan. Tiba-tiba, musiknya berubah menjadi kuda besi yang berdentang yang menyeberangi sungai, itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan bahkan suara air menjadi terengah-engah di bawah musik. Dentang, suara sitar dipukul oleh tangan besar dan tiba-tiba berhenti, mengeluarkan gema, zeng-zeng, itu bergema di sekitar jembatan, dipenuhi dengan niat membunuh yang serius. Pa. Tepuk tangan meriah terdengar, dan seseorang dengan lembut memuji, lagu yang bagus, untuk memasukkan niat membunuh ke dalam musik, saya khawatir bahkan Kaisar bela diri Tianqin, Li Huaqi,
hanya pada level ini. Kemudian, seberkas cahaya datang dari langit dan mendarat tepat di sisi berlawanan jembatan, memperlihatkan beberapa sosok. Salah satu dari mereka duduk di depan kerumunan. Itu adalah orang yang memainkan sitar. Dia tersenyum dan berkata, "Paman Gou, kamu terlalu baik." Yun Xiao menoleh dan menemukan bahwa pria itu adalah Ruan Ziling. Dia tertawa dan berkata, "Ini adalah sekelompok orang yang tidak tahu malu. Apakah kamu berani mengucapkan kata-kata itu di depan Li Huaqi?" "Kenapa aku tidak berani? Aku hanya menyatakan fakta," balas Gou Xingguang dengan dingin. "Bahkan jika seni bela diri Li Huaqi sedikit lebih kuat dariku, tidak bisakah orang lain melampauinya di Siter Dao?" Petik 2. Yun Xiao merasa mual dan buru-buru menghentikannya untuk melanjutkan, "Baiklah, baiklah, kamu benar, jangan membicarakan ini lagi." Wajah Ruan Ziling dipenuhi dengan niat membunuh jahat yang tidak disembunyikan saat dia mengejek, "Ini benar-benar pisau di atas nafsu. Aku tahu kamu tidak akan datang tanpa pesan dari si cantik. Sekarang setelah Anda melihat saya, Anda tahu Anda telah ditipu. Bukan? Apakah Anda menyesalinya? Tapi sudah terlambat." Dengan lambaian tangannya, asap putih dipenuhi dengan suara yang memecah udara. Banyak orang yang menyergap di sekitar Yun Xiao, dan niat membunuh mereka hampir memadat. "Haha, saudara Ziling, kamu terlalu memikirkannya. Untuk membunuh benih sekecil itu, Anda harus membuat rencana terperinci dan mengirim begitu banyak ahli." Tuan muda lainnya tidak bisa menahan tawa. Dia juga tuan muda yang berada di restoran hari itu. Yun Xiao melihat dan menemukan bahwa mereka semua ada di sini. Bahkan seekor singa harus melakukan yang terbaik untuk berburu kelinci. Inilah logikanya. Ruan Ziling tersenyum perlahan. Tidak peduli apa, orang ini membunuh salah satu dari 5 pahlawan wilayah barat. Kami harus memberinya wajah. Tuan muda lain tersanjung. "Saudara Ziling memang jenius, saya telah belajar banyak." Ruan Ziling menatap Yun Xiao dan berkata dengan senyum mengerikan, "Li Yun Xiao, kamu adalah pria yang tidak berperasaan, tapi aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Selama kamu mau merangkak dari sisi yang berlawanan, bersujud 3 kali di depanku, dan kemudian merangkak di selangkanganku, aku dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu." Senyum ganas di wajahnya berangsur-angsur membeku. Dia ingin melihat kepanikan Yun Xiao setelah jatuh ke dalam perangkap, atau ekspresi marah ketika dia melihatnya lagi, atau ekspresi ragu-ragu ketika dia mendengar bahwa itu dia bisa hidup, tetapi dia tidak melihat semua itu. Apa yang dilihatnya adalah wajah acuh tak acuh yang meminta pemukulan, senyum tipis di wajah itu, ketenangan sumur kuno, dan mata yang tenang membuatnya ingin memukulinya sampai mati, 100 kali. Ketika dia meminta belas kasihan, pihak lain tidak menghormatinya sama sekali dan bahkan menggali hidungnya di depannya. Wajah kepolosan dan kepolosan itu. Dia mencungkil hidungnya dengan mulut terbuka lebar, dan dia tampak linglung. Ruan Ziling dengan tenang telah mengatur begitu banyak hal. Alih-alih membunuh Yun Xiao, dia ingin melihat rohnya dihancurkan, sehingga semua orang tahu bahwa menyinggung perasaannya akan menyebabkan kutukan abadi. Namun, pada saat ini, dia tidak lagi memiliki waktu luang untuk melakukannya. Dia tiba-tiba merasa bahwa benar-benar membosankan baginya untuk membuat begitu banyak gerakan mewah. "Jatuhkan dia, tapi jangan bunuh dia, saya ingin bermain dengannya perlahan." Ruan Ziling melambaikan tangannya dan berkata dengan suara rendah. Dia merasakan ketidakberdayaan. Tampaknya hanya dengan menjatuhkan Yun Xiao dan perlahan-lahan menyiksanya dia bisa bangun dan melihat ekspresi yang ingin dia lihat. Di udara, gelombang fluktuasi energi unsur tiba-tiba menyebar, semua orang berjaga-jaga, dan ketika satu orang langsung menyerang, puluhan orang secara bersamaan mengacungkan senjata mereka. Dalam sekejap, cahaya cemerlang menerangi seluruh langit, menyebarkan semua uap air putih dan meledakkannya ke arah jembatan pelangi. "Paman Gou, sayang sekali kamu tidak bisa menjaga jembatan pelangimu hari ini." Ruan Ziling tertawa pelan. "Jembatan itu bisa dibangun kembali jika dihancurkan." Gou Xingguang tertawa terbahak-bahak, karena bersedia mengorbankan dirinya untuk Tuan Muda Ziling, misinya bisa dianggap selesai. Ruan Ziling tertawa, "Hehe, jika bukan karena fakta bahwa semua pembangkit tenaga listrik bela diri Supreme di kota Redmond tercatat dalam buku, aku tidak akan memiliki otoritas sedikit pun untuk memobilisasi mereka. Kalau tidak, saya tidak perlu datang ke sini dan merepotkan Paman Gou. Ini kehormatanku." Gou Xingguang tertawa terbahak-bahak. "Tuan Muda Ziling,
Anda memperlakukan saya sebagai orang luar jika Anda terus mengatakan ini. Menurut pendapat saya, kehormatan bela diri yang dibawa Tuan Muda sendiri sudah cukup untuk membunuh anak ini. Saya harap begitu, kata Ruan Ziling. Lagi pula, orang ini membunuh Cheng Yong dengan satu gerakan, dia tidak bisa diremehkan. Lusinan orang yang telah menyerang adalah semua orang yang diam-diam dibawa oleh Ruan Ziling dari keluarga Ruan. Mereka setidaknya adalah kehormatan bela diri dan hampir merupakan kekuatan inti dari keluarga Ruan yang bisa dia mobilisasi. Mereka semua telah diseret. Lagi pula, tanpa tanda para tetua, dia tidak bisa memobilisasi penguasa bela diri keluarganya. Tanpa perintah lisan Ning Hang Feng, dia tidak dapat memobilisasi kekuatan tentara kekaisaran. Ini semua adalah ahli yang dia temukan dalam kemampuannya. Mereka semua adalah yang mulia bela diri. Adegan ini, tes. Yun Xiao memuji, tetapi ada ekspresi mengejek di wajahnya. Tubuhnya perlahan berubah menjadi hijau muda, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi penjara petir. Sebuah palu muncul di tengah penjara guntur, dan segera, langit berubah warna saat puluhan ribu petir meledak. 15 ton berat guntur membelah gelombang cahaya dinamis. Suara gembira Yun Xiao terdengar saat petir melahap langit dan bumi, langsung melahap langit dan bumi di sisi lain jembatan pelangi. Seluruh dunia berubah menjadi biru, dan semua tertinggi bela diri diselimuti olehnya. Cahaya dari semua jenis serangan menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan jeritan yang menyedihkan. Apa? Mengubah tubuhnya menjadi kilat. Ruan Ziling dan yang lainnya melompat, mata mereka hampir jatuh dari rongga mereka. Neraka petir menutupi setengah dari langit dan bumi, melahap segalanya. Ini memang petir yang telah diubah menjadi keluarga Jiang. Seluruh tubuh Gou Xingguang basah kuyup dengan keringat dingin saat dia berkata dengan cemas, Tuan Muda Ziling, apakah pria ini benar-benar bukan anggota keluarga Jiang? Hatinya berfluktuasi, dia berpikir, mungkinkah Ruan Ziling ada di sini untuk membujukku berkelahi karena dia marah pada keluarga Jiang? Konsekuensi menyinggung keluarga Jiang jauh lebih serius daripada menyenangkan saya, keturunan langsung dari keluarga Ruan. Wajah Ruan Ziling berkerut-kerut dengan cara yang tidak biasa, dia meraung, Jiang Ruobing. Dia berani mengajarkan teknik rahasia keluarga Jiang kepada orang luar. Dia akan menjadi saudara iparku. Tapi dia sebenarnya diam-diam jatuh cinta dengan bocah ini, dia harus mati. Wajahnya berkedut saat dia menyeringai mengerikan, haha, kali ini, Li Yun Xiao sudah mati. Jika kamu diam-diam mempelajari transformasi petir keluarga Jiang, kamu pasti akan mati. Dia tiba-tiba dalam suasana hati yang baik, jika dia tahu bahwa Yun Xiao mengetahui langkah ini, dia akan memberitahu keluarga Jiang secara langsung, dan dia tidak perlu melakukan apa-apa. Tuan Muda Ziling, apakah kita masih akan bergerak? Gou Xingguang bertanya dengan malu, bawahanmu akan mati. Apa? Ruan Ziling terkejut dan berkata dengan cemas, serang. Cepat serang. Keringat dingin keluar di dahinya, ini adalah kekuatan inti dari keluarga Ruan, jika mereka semua mati, dia tidak berani membayangkan konsekuensinya. Ya, jawab Gou Xingguang dengan lembut, dengan lambaian tangannya. Cahaya pedang yang kuat turun dari langit dan menebas langsung ke penjara guntur. Kaisar Qi menyapu tempat di mana cahaya pedang lewat, membelah langit hijau dan bumi. Seorang suprim bela diri telah bergerak. Tiba-tiba, sebuah tangan besar muncul dari neraka gemuruh yang telah diubah menjadi Yun Xiao, mengangkat palu, dan menghancurkannya ke balok pedang. Ledakan, sinar pedang menghantam palu, mengirimkan puluhan ribu petir, jembatan pelangi tiba-tiba runtuh, dan Yun Xiao, yang telah berubah menjadi penjara guntur, kembali ke bentuk aslinya, dia dirobohkan ke dalam air dengan palu. Huala, itu menciptakan naga air yang mengejutkan dan menghilang. Sesosok turun dari langit, membawa pedang besar di pundaknya, dia berdiri di jembatan yang rusak dan menatap sungai dengan dingin. Lusinan tertinggi bela diri di langit yang telah disambar petir tersebar ke segala arah, banyak dari mereka tidak bisa lagi terlihat jelas, dan hanya tubuh mereka yang hangus hitam, lebih dari setengah dari mereka tewas. Sial, kamu harus mati. Ruan Ziling sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dia berulang kali menamparkan telapak tangannya ke Guqin, langsung mengguncangnya berkeping-keping, dia melemparkannya dengan satu lemparan, matanya penuh kabut saat dia berkata, Paman Gou, apakah Li Yun Xiao mengambil kesempatan untuk melarikan diri ketika dia jatuh ke sungai? Petik 2. Gou Xingguang tersenyum, jangan khawatir,
Tuan Muda Ziling, sungai ini digunakan untuk memurnikan Aegirin, dan ada ribuan formasi dan pembatasan yang berbeda di bawah sana. Selanjutnya, saudara laki-laki kedua saya Gou Yueguang menjaganya. Jika dia berada di pantai, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi dia pasti akan mati jika dia turun ke sana. Ledakan. Tiba-tiba, pusaran air muncul di sungai, menghentikan aliran air yang deras, tiba-tiba meledak, menciptakan naga air yang membubung ke langit. Sosok Yun Xiao samar-samar terlihat di naga air. Di jembatan yang rusak, Gou Riguang, yang membawa pedang besar, mendengus dingin, pedangnya yang lebar menebas ke arah naga air, ratusan pancaran pedang dihasilkan dalam sekejap, menghancurkan naga air menjadi beberapa bagian, hanya menyisakan uap air di udara. Tapi, Yun Xiao tidak terlihat. Sebuah cibiran muncul di wajah Gou Riguang saat dia mengangkat pedang besar di tangannya dan mulai mengacungkannya ke udara. Garis-garis cahaya pedang melesat ke segala arah, membelah seluruh langit menjadi beberapa bagian dan lebih dari 100 celah spasial muncul tiba-tiba. Itu benar-benar menakutkan. Sosok Yun Xiao terus-menerus ditebas di luar angkasa, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Semua yang dipotong hanyalah bayangan, tetapi kecepatan cahaya pedang semakin cepat, mendekatinya selangkah demi selangkah. Potong adikmu, apakah kamu tidak lelah? Yun Xiao meraung marah dan akhirnya berhenti, memegang pedang dingin di tangannya. Dia menyambut serangan yang masuk dengan teknik pedang 1000 kaki. Ledakan. Pedang Ki Gou Riguang sangat ganas sehingga membuat tubuh Yun Xiao mati rasa, dan dia terus mundur. Tanpa kesempatan sedikit pun untuk mengatur napas, sosok Gou Riguang berkedip saat dia mengejar mereka. Pedang besar di tangannya tidak berhenti bahkan sesaat. Di dalam 100 cahaya pedang, dia mengangkat pedangnya dan mengedarkan ki-nya. Cahaya pedang yang tak tertandingi mengembun dan melintasi langit, menebas melalui kehampaan. Yun Xiao tercengang, kekuatan Gou Riguang setidaknya tidak lebih lemah dari Mo Xiao Chuan. Tempat ini agak aneh, dan dia tidak bisa merasakan basis kultivasi semua orang dengan indera ilahinya. Perasaan aneh itu datang dari dasar sungai. Pada saat yang sama, ada kaisar bela diri yang bersembunyi di sungai. Jika dia tidak berjalan cepat ketika dia jatuh, dia akan terkubur di bawah sungai. Sepertinya untuk membunuhku, kamu memasukkan sejumlah modal. Yun Xiao mengeluarkan cermin awan matahari terbenam dengan tangan kirinya dan memegangnya di depannya. Ledakan. Pedang Ki menghantam cermin dan terbelah menjadi dua dalam sekejap. Sebagian besar dikirim kembali ke arah yang datang, sementara separuh lainnya melewati cermin dan menuju ke Yun Xiao. Sutra Langit Iblis terungkap pada saat ini, dan pedang Ki mengguncang baju besi. Armor hitam pekat yang dikelilingi oleh Ki Iblis terguncang, dan Ki Iblis tersebar. Tubuh Yun Xiao juga terluka, dan darah serta ki-nya dalam. Kekacauan, seteguk darah mengalir ke tenggorokannya, dan rasa darah yang manis memenuhi mulutnya. Apa? Hati Gou Riguang tersentak karena terkejut, dan dia langsung menyerang dengan pedangnya lagi, menebas ke arah cahaya pedang yang dipantulkan. Bola besar cahaya yang menyilaukan meledak, dan baru kemudian dia berhasil menghindari terluka oleh cahaya pedang. Cermin macam apa itu? Itu benar-benar bisa membalas serangan kejut. Mata Gou Xingxing terfokus, dan dia mengungkapkan ekspresi gembira. Dia berteriak, "Kakak ketiga, cepat bunuh dia dan ambil cermin dan pedang." Wajah Yun Xiao menjadi gelap. Gou Riguang ini, yang berada di dalam air, dan Gou Xingguang, yang berada di sebelah Ruan Ziling, setidaknya ada 3 penguasa bela diri yang bersembunyi di sini, dan semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya, tetapi akan lebih sulit untuk membunuh ketiganya. Kekuatanmu tidak buruk, tapi kamu tidak bisa lepas dari kematian. Gou Riguang meludahkan beberapa kata ini dengan ringkas, dan tubuhnya langsung terbang, menebas dengan cahaya pedangnya lagi. Dia telah mempelajari pelajarannya kali ini, dan tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan penuhnya. Dia tidak ingin dipantulkan kembali oleh cermin berharga pihak lain dan membuat dirinya lengah. Dengan kilatan di antara alis Yun Xiao, kalabash Little King Kong terbang keluar, yang tumbuh besar dalam sekejap mata dan melemparkan pukulan. Ledakan. Tinju itu mendarat di cahaya pedang, dan gempa susulan yang kuat meledak. Labu Little King Kong dikirim terbang oleh pedang Ki, dan hanya retakan yang muncul di tinjunya. Dia segera meraung dan menerkam ke depan. Kali ini, dia tidak menggunakan pukulan Vajra,
tetapi kedua tinjunya terus menghantam udara seperti orang gila, langit dipenuhi dengan bayangan tinju dan suara gemuruh ruang pecah. Apa ini? Hati Gouri Guang tersentak karena terkejut, bayangan tinju yang memenuhi langit begitu padat sehingga bahkan angin tidak bisa melewatinya, setiap serangan seperti artefak mendalam tingkat ke-9 yang dihancurkan, meskipun itu tidak bisa menyebabkan luka fatal, dia tidak punya pilihan selain memblokir, dia juga mengangkat pedangnya dan mulai menari di sekelilingnya, pedang Qi menebas dan mematahkan pancaran tinju. Segera, angin tinju labu Little King Kong ditekan, dan cahaya pedang terus memotong langsung di tubuhnya, membuat suara logam yang berbenturan, tetapi itu tidak berguna, itu tidak mengurangi semangat juang labu Little King Kong sama sekali, semakin berjuang, semakin berani, selain itu, secara bertahap menekan lebih dekat ke pedang Qi, dan tinju di tangannya tidak melemah sama sekali. Ruan Ziling sedikit tercengang, dia berkata dengan canggung, apakah ini boneka? Awalnya, dia berpikir bahwa pertempuran akan berakhir dalam sekejap dengan bantuan Kaisar Bela Diri, dia tidak menyangka itu akan berlarut-larut begitu lama, apalagi sepertinya Gouri Guang mulai kalah. Gou Xingxing juga merasa sedikit pusing, seharusnya boneka, bukan. Namun, Yingying adalah boneka, mengapa dia meraung begitu marah? Seorang tuan muda yang tampan berkata, saya memiliki pemahaman tentang seni boneka, terkadang, untuk membuatnya lebih realistis, formasi gelombang suara akan tertanam di dalamnya, misalnya, boneka berbentuk binatang buas ini dapat dibuat dengan raungan Raja Binatang, itu bisa tampak lebih realistis dan menakutkan, lihatlah kekuatan tubuhnya, itu pasti terbuat dari bahan peringkat 9, jika tidak, bahkan monster-monster peringkat 9 tidak akan bisa menerima begitu banyak serangan pedang Qi tanpa terluka. Ini materi tingkat 9, kasaya, lagi. Gou Xingguang berseru kaget, Tuan Muda Ziling, apa latar belakang orang ini? Saya dapat melihat bahwa, pedangnya yang berharga, cermin yang berharga, dan bahkan baju besi berharga yang dia ungkapkan sebelumnya semuanya adalah persenjataan mendalam kelas 9. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan, bahkan keturunan langsung dari keluarga Jiang tidak akan bisa menerima perlakuan mewah seperti itu. Hati Ruan Ziling juga berantakan setelah mendengar apa yang dia katakan, dia kemudian memikirkan bagaimana Jiang Ruobing jelas bukan orang yang bodoh, dia begitu mudah mengubah tubuhnya menjadi petir dan mengirimkannya keluar, mungkinkah anak ini benar-benar memiliki latar belakang yang hebat? Ketika dia memikirkan bagaimana Ning Hangfeng sangat bingung dan takut dengan metode Yun Xiao membunuh Cheng Yong di restoran, dia segera berkeringat dingin, dia hampir yakin bahwa pria di depannya memiliki latar belakang yang luar biasa. Paman Gou, sudah terlambat untuk berspekulasi tentang asal-usulnya sekarang, kami sudah melakukan setengah dari pekerjaan, anak ini akan mati hari ini. Dia berteriak, sejujurnya, saya juga tidak tahu dari mana asalnya, aku hanya tahu bahwa dia harus mati hari ini, atau kamu dan aku akan berada dalam masalah. Ekspresi Ruan Ziling sedikit melunak dan dia berkata, Paman Gou, kamu telah menjaga Aegirin ini selama beberapa dekade, setelah masalah ini selesai, aku pasti akan menemukan cara untuk memindahkanmu kembali. Hati Gou Xingguang bergetar, dan tatapan galak muncul di matanya, dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, tidak peduli apa latar belakangnya, ketiga bersaudara dari keluarga Gou akan terikat pada kapal perang yang sama dengan Tuan Muda Ziling hari ini. Gelombang Qi primordial beriak keluar dari tubuhnya, dan jubahnya yang panjang berkibar, dengan sekejap, dia terbang di atas Yun Xiao, dan dengan pedang di tangannya, dia menebas. Ketika pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri menyerang, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya ingin membunuh dalam satu pukulan. Pada saat Yun Xiao menemukannya, ruang di sekitarnya telah dikunci oleh Kaisar Kilauan, kekuatan pedang ini bahkan lebih kuat daripada kait pemotong cahaya, dan bisa dibandingkan dengan serangan harimau langit yang tirani, dia mengambil cermin dan juga mengumpulkan 10.000 sinar cahaya dan menembakkannya, mencoba membingungkan mata pihak lain. Gou Xingguang merasakan sakit yang tajam di matanya, persis sama seperti ketika harimau langit tirani menyerangnya, pedang Qi mengguncang cermin, membuat ledakan keras. Kekuatan luar biasa melewati cermin dan mengenai Yun Xiao, melemparkannya ke sungai dan memercikkan air. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di permukaan sungai, perlahan, susunan hijau melintas di permukaan air dan menghilang.
Melihat ini, Kalabash Little King Kong tiba-tiba meraung dan menghentikan serangannya dengan Gouri Guang, itu bergegas ke sungai dan menghilang dengan percikan. Gou Xingguang dan saudaranya tertegun sejenak, saat mereka melayang di udara di atas sungai, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Ruan Ziling terbang ke depan dan buru-buru berkata, "Mengapa kamu tidak mengejar? Jangan biarkan dia melarikan diri." "Jangan khawatir, Tuan Muda Ziling," kata Gou Xingguang, "susunan yang muncul barusan seharusnya adalah susunan pengunci jimat emas Taihua yang menyegel Aegirin. Li Yunxiao pasti telah menyentuhnya dan terjebak di dalamnya, saya khawatir tidak akan lama lagi disempurnakan." Ruan Ziling mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, "Kamu yakin dia akan disempurnakan?" "Tentu saja," jawab Gou Xingguang sambil tersenyum, "ini adalah formasi yang khusus digunakan untuk memurnikan Aegirin, bahkan boneka peringkat 9 itu pasti akan disempurnakan, sayang sekali dia memiliki begitu banyak harta." Dia menghela nafas. Ruan Ziling tampaknya masih khawatir dan berkata, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar menyempurnakannya menjadi ampas?" "Paling-paling, setengah hari sudah cukup," jawab Gou Xingguang, "bahkan jika dia cukup beruntung untuk lolos dari kematian, saudara laki-laki kedua saya masih menjaga di bawah, ini akan benar-benar aman, Tuan Muda Ziling, Anda dapat yakin." "Kalau begitu, aku akan menunggu setengah hari," Ruan Ziling mengangguk. "Sangat membosankan di sungai besar ini, mengapa Anda tidak datang ke rumah saya dan duduk, Tuan Muda Ziling? Saudara ketiga saya bisa menjaga tempat ini," kata Gou Xingguang sambil tersenyum. Ruan Ziling kemudian memasuki orchard terdekat bersama Gou Shengguang. Gou Shengguang, di sisi lain, langsung duduk di udara di atas sungai besar dan mulai berkultivasi dengan tenang. Ketika Yun Xiao dilemparkan ke sungai oleh pedang, dia segera tersapu oleh kekuatan aneh dan tersedot ke dasar sungai seperti pusaran. Pada saat yang sama, baju besinya dan kekuatan tubuh emasnya muncul dan secara otomatis melindunginya. Dia juga sangat penasaran, kekuatan yang menekan indera ilahinya sepertinya berasal dari dasar sungai, dia juga ingin melihat apa itu, jadi dia membiarkan kekuatan untuk menyapunya. Segera, itu tersapu ke dasar sungai oleh arus dan kekuatan, dan gaya penarik menghilang. Namun, apa yang menyertainya adalah kekuatan yang lebih aneh yang menekan dari langit, seolah-olah ingin membunuh semua makhluk hidup. Yun Xiao tercengang, sutra langit iblis muncul dari tubuhnya, dan energi iblis terus bergulir keluar darinya. Rupanya, ia mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan, dan energi iblis dikonsumsi dengan keras. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, dan beberapa rune terbang keluar dan menyerang ke segala arah. Setelah terbang hanya selusin meter, mereka berubah menjadi cahaya redup dan menghilang ke dalam air. Ini adalah formasi pemurnian, formasi macam apa yang begitu kuat? Yun Xiao terkejut, dia langsung menilai efek dari susunan itu, tetapi dia sedikit terkejut dengan kekuatannya, bahkan baju perang seperti baju besi langit iblis tampaknya sedikit kewalahan. Ini aneh, bagaimana mungkin ada formasi pembunuhan seperti itu di sungai yang sangat bagus? Yun Xiao merenung sejenak, lalu mulai merasakan sungai, penindasan indera ilahi yang aneh datang samar-samar, dan dia perlahan berenang ke arah itu. Segera, dia melihat sebuah bangunan batu, yang merupakan susunan pengarah energi sederhana. Di tengah susunan itu ada model altar, tingginya hanya setengah dari seseorang, dan di atasnya ada batu biasa dengan warna dekaden. Sekilas, itu membuat orang merasa terkejut. Warna dekaden muncul di batu, memberinya perasaan halusinasi. Pikiran Yun Xiao bergetar, dan penglihatannya mulai mengendur. Tiba-tiba, raungan naga iblis datang dari dalam jiwanya, dan dia tersentak terbangun. Dalam keterkejutannya, dia buru-buru mengeksekusi teknik matanya, dan gelombang energi mental menyebar untuk memblokir kekuatan aneh itu. Dengan kemampuannya, dia hampir terbawa oleh batu itu. Bisa dibayangkan keterkejutan di hatinya. Ada sesuatu yang aneh tentang batu ini, bahkan saya merasa sangat tidak nyaman tentang itu. Formasi pembunuhan ini harus diatur untuk menangani batu ini. Naga iblis berkata dengan kaget. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, dan mata ketiganya tiba-tiba terbuka. Ketiga mata itu membentuk bentuk yang berbeda, dan kekuatan mereka melesat langsung ke batu, mencoba untuk melihatnya. Batu itu sepertinya telah merasakan sesuatu, saat hendak membersihkan awan dan mengungkapkan penampilan aslinya.
kekuatan yang tidak dapat dijelaskan mencegat indera ilahi teknik mata dan memantulkannya kembali ke arah penyelidikan. Serangan balik itu sangat cepat, dan itu tiba hampir seketika, itu mematahkan susunan mata di depan Yun Xiao dan menembak ke mata surgawi kuno di antara alisnya. Ah! Dahi Yun Xiao dihantam oleh kekuatan, dan itu meledak dengan keras, altar spiritual dan lautan kesadarannya terlempar ke dalam kekacauan, dan dia meraung beberapa kali saat tubuhnya berguling di air, seolah-olah dia sangat kesakitan. Li Yun Xiao, naga iblis terkejut dan dengan cepat melantunkan mantra pembersihan pikiran, suara aneh keluar dari tubuhnya, tetapi itu tidak berhasil. Diam, kamu serangga sampah berdarah campuran. Tiba-tiba, Yun Xiao meraung, matanya menjadi hitam saat dia benar-benar diibliskan, dengan pola iblis hitam di kulitnya, dia menatap batu itu, dan ekspresi terkejut berangsur-angsur muncul di wajahnya, kemudian, dia tiba-tiba meledak menjadi gembira dan tertawa terbahak-bahak, haha, Aegirin. Itu sebenarnya neonit. Rasanya seperti dia telah memakai sepatu besinya dalam pencarian yang panjang, tetapi menemukannya tanpa usaha apapun. Sepertinya aku adalah penguasa nasib yang sebenarnya. Dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, dia berjalan menuju batu mentah selangkah demi selangkah, tiba-tiba, kekuatan tak terlihat menghentikannya, dia mencoba untuk mendorong maju dengan sekuat tenaga, tetapi dia terlempar dan terguling di dalam air. Apa-apaan formasi ini? Yun Xiao bingung, penampilannya telah berubah, dan dia sekarang terlihat persis seperti di Ye. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati, tetapi mata ketiga di antara alisnya belum memudar, itu tertutup rapat, dengan darah mengalir keluar. Dengan Aegirin, semua indera ilahi diblokir, sepertinya kita hanya bisa mematahkan formasi dengan paksa. Dengan tatapan tajam di matanya, Yun Xiao melangkah maju dan perlahan membentuk gerakan mantra aneh dengan tangan di depannya, lambat laun, bayangan hitam muncul di belakangnya, dan saat dia melakukan gerakan mantra, bayangan hitam itu juga menyerang dengan telapak tangannya. Wah! Suara air berdeguk saat telapak tangan raksasa Shadow hitam menghantam, mengalir ke dalam susunan di sekitar batu dan mengirimkan sejumlah besar ki iblis. Sinar cahaya hijau muncul di barisan di sekitar batu, menghalangi semua aura di luar, tidak dapat menembusnya sedikit pun. Apa? Wajah Yun Xiao menjadi ganas, setelah ragu-ragu sejenak, dia mengulurkan tangan kanannya dan mulai terus-menerus mengaktifkan tablet alam ilahi yang mengambang di atas dantiannya, mencoba mengeluarkannya dan menghancurkan susunan di depannya. Namun seiring berjalannya waktu, dia mencoba menggunakannya untuk sementara waktu tetapi tidak berhasil, dia segera mengutuk, sial. Dengan begitu banyak hal baik di tubuhnya, dia benar-benar tidak membiarkanku menggunakan satu pun arai pembunuhan di sini sangat kuat, jika kamu tidak bekerja sama denganku, kita berdua akan mati tanpa ragu. Tapi, tidak peduli bagaimana dia mengutuk, dia tidak bisa menggunakan senjata tingkat mendalam di tubuh Yun Xiao. Sial, saya seorang master iblis, saya tidak percaya saya tidak bisa mematahkan formasi ini. Iblis meraung beberapa kali dan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, bola iblis ki berubah menjadi tombak panjang di tangannya, perlahan mengumpulkan energi, membuat tombak lebih kokoh, lingkaran energi beriak darinya. Bersihkan, damai, terbelah, Suan Ni. Iblis itu memusatkan semua vitalitas iblisnya pada tombak, dengan setiap kata yang dia ucapkan, pola iblis muncul di tombak, dalam sekejap, itu menyebabkan sungai mengalir dan menggulung ribuan lapisan gelombang, kekuatannya mengguncang dasar sungai. Membunuh Master Iblis. Tombak iblis hitam terlempar dari tangannya, dan iblis ki mengguncang sungai, menyebabkan dunia berubah, air di sungai menjadi hitam. Bum bum bum, susunan batu besar itu mengeluarkan suara retak di bawah tombaknya, dan batu-batu yang pecah berguling-guling seperti senjata yang dalam di dasar sungai, bergetar ke segala arah, kekuatan besar memantul kembali saat susunan itu rusak, langsung meledak ke tubuh iblis, dan dia memuntahkan seteguk besar darah. Darahnya juga hitam, tidak bagus. Formasi ini bukan formasi pembunuhan. Ekspresi iblis itu berubah, dan dia tiba-tiba merasakan kekuatan penghancur turun, itu adalah niat membunuh dari sebelumnya. Sial, sialan. Sebenarnya ada formasi di luar formasi. Iblis itu meraung lagi dan lagi, sayangnya, dia telah menghabiskan semua energinya dalam serangan itu dan tidak bisa lagi melawan, warna hitam di matanya perlahan memudar. Wajah Yun Xiao berangsur-angsur pulih,
dan ketika dia membuka matanya lagi, dia tenang, siapa yang menyuruhmu untuk main-main? Anda melarikan diri setelah memicu formasi pembunuhan, Anda tidak bisa berbuat apa-apa selain merusak sesuatu. Pada saat ini, di jembatan pelangi yang rusak, mata Gou Riguang terbuka lebar saat dia melihat dengan ngeri pada ombak yang terus naik di sungai dan sungai yang perlahan berubah menjadi hitam, kekuatan menakutkan yang membuat jiwanya membeku datang dari bawah. Wah! Seberkas cahaya terbang, itu adalah Gou Xingguang, Ruan Ziling, dan yang lainnya. Gou Xingguang mengerutkan kening dan tampak tidak senang, ada apa? Mengapa kamu memanggilku begitu mendesak? Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada bocah itu? Ini, sungai ini mengalir. Paman Gou, apakah benar-benar tidak ada masalah? Tanya Ruan Ziling kaget. Ekspresi Gou Xingguang juga berubah drastis, dia menatap ke bawah sebentar sebelum berkata, bocah itu pasti berjuang untuk hidupnya di bawah sana, dan itulah mengapa dia memicu formasi kunci jimat emas Taihua untuk mengungkapkan niat membunuhnya. Namun, energi hitam yang mengejutkan ini jauh melebihi kekuatan anak itu, apa yang terjadi? Tanyanya curiga. Ruan Ziling menjilat bibirnya yang kering dan berkata, apakah menurutmu dia akan menghancurkan formasi atau menghancurkan Nephilim? Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, dia sangat ketakutan sehingga dia gemetar, konsekuensi dari masalah itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia tanggung. Haha, Tuan Muda Ziling terlalu banyak berpikir. Meskipun anak ini agak aneh, itu lelucon jika dia mengatakan dia bisa mematahkan formasi penguncian jimat emas Taihua, atau Nephilim. Gou Xingguang berkata dengan percaya diri. Apakah Anda lupa asal-usul Aegirin ini, Tuan Muda Ziling? Tanyanya sambil tersenyum. Saat itu, Tuan Kota Tua mendapatkannya secara tidak sengaja, bahkan dengan kultivasinya yang mengejutkan, dia masih terpengaruh oleh Aegirin ini dan menjadi sangat gila. Kemudian, kami mencoba segala cara untuk mengintip rahasia Aegirin tetapi masih tidak dapat menemukannya, jadi kami mengundang para ahli dunia untuk meletakkan formasi penguncian jimat emas Hua ini dan menempatkannya 200 li utara kota Bulan Merah, membiarkan kami 3 bersaudara menjaganya. Jika bocah itu bisa mematahkan formasi dan batu, maka masalah Tuan Kota Tua saat itu benar-benar akan menjadi lelucon. Mendengar kata-katanya, Ruan Ziling merasa lega dan berkata, aku juga ingat sekarang, alasan mengapa Tuan Kota Tua turun tahta begitu awal juga karena pengaruh Aegirin ini, dia menyerahkan posisi Tuan Kota kepada Jiang Churan, dan tidak ada kabar tentang dia sejak saat itu. Matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia berkata, jika Tuan Kota Tua tidak pergi, Gu Feiyang mungkin telah mati di kota Bulan Merah. Itu tidak akan menyebabkan bakat keluarga Ruan kita menurun. Tidak perlu sedih, Tuan Muda Ziling, kata Gou Xingguang dengan senyum minta maaf, bulan memiliki pasang surut, dan tidak ada yang namanya klan yang selalu kuat, setelah bertahun-tahun menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu waktu mereka, keluarga. Ruan sekarang memiliki Tuan Muda Zimao dan Tuan Muda Ziling, di masa depan, mereka pasti akan menjadi keluarga nomor 1 di kota Bulan Merah. Ya, saya harap begitu. Dari apa yang kamu katakan barusan, kata Ruan Ziling, aku juga yakin bahwa Li Yunxiao pasti sudah mati, sudah larut. Besok, kakak laki-laki saya akan mengadakan pertemuan para pahlawan di Gedung Angin dan Bulan. Aku akan pergi dulu, jika ada perubahan dalam situasi di sini, segera beritahu saya. Jangan khawatir, tidak akan ada perubahan, jawab Gou Xingguang sambil tersenyum, kami bertiga telah menjaga tempat ini terlalu lama, saya berharap Tuan Muda Ziling dapat berurusan dengan petinggi dan memindahkan kita. Ya, saya akan mencoba yang terbaik untuk menangani masalah ini, kata Ruan Ziling. Dia diam-diam menghela nafas lega, dia akhirnya menyingkirkan iblis itu, satu-satunya masalah adalah terlalu banyak kehormatan bela diri telah mati, dan akan sulit untuk menjelaskan kepada para petinggi. Untungnya, kota Bulan Merah sangat kuat dan tidak berdampak banyak. Di bawah sungai yang bergejolak, aura ganas beredar, niat membunuh mengancam jiwa, dan semua makhluk hidup di dalam air kehilangan nyawa mereka seketika, itu menjadi tanah kematian yang pasti. Yunxiao mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dan matanya menjadi serius saat dia berkata pada dirinya sendiri, formasi ini cukup untuk diperingkatkan sebagai salah satu formasi pembunuhan teratas di dunia, mungkinkah itu semua untuk apa yang disebut Aegirin ini? Bahkan iblis sangat bersemangat melihat batu ini, sepertinya jika saya tidak menerimanya,
saya akan mengecewakan diri saya sendiri. Tubuh emas yang tak terpadam di tubuhnya berkedip, dan tubuhnya bergerak maju dengan cepat di dalam air, dia hendak mendapatkan batu dekaden di altar. Tiba-tiba, sebuah serangan melesat dari air dengan kecepatan yang sangat cepat, menghalangi jalannya ke depan. Huala, Yun Xiao berbalik dan memegang pedang dingin di tangannya, dia mengangkat pedang dan membuang teknik pedang pembunuh naga untuk bertemu cahaya. Ledakan, kedua serangan itu bertabrakan di bawah air, membentuk pusaran air yang berputar dengan cepat. Batu ini memang kuncinya, dan juga merupakan sumber energi untuk formasi, bagaimana cara menghapusnya. Yun Xiao tiba-tiba terjebak dalam dilema, semakin dekat dia ke Aegirin, semakin kuat kekuatan pembunuh yang dia rasakan, tapi, bahkan jika dia tidak mendekat, susunan itu sudah beroperasi, dan cepat atau lambat akan menghancurkannya menjadi abu. Air sungai yang mengalir di sekitarnya telah menjadi senjata pembunuh bagi formasi, air itu mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, dan jika dia tidak memiliki tubuh emas yang tidak dapat binasa untuk mendukungnya, dia akan menjadi ratusan juta potongan daging. Sui Qian-Qian ini bahkan tidak mengeluarkan tekanan yang begitu tajam sebelumnya, tetapi semakin kuat dan kuat sekarang, formasi mulai beroperasi ketika iblis mematahkan formasi bagian dalam. Formasi pembunuhan semacam ini adalah serangan habis-habisan dengan setiap serangan, jadi tidak ada alasan untuk menjadi lebih kuat. Yun Xiao ngeri, jika dia membiarkan susunan terus berjalan, bahkan tubuh emasnya yang setengah jadi tidak akan bisa bertahan lama. Kekejaman formasi pembunuhan membuat Yun Xiao berada di ujung kecerdasannya, dia tidak terburu-buru, tetapi dia sedikit tidak berdaya, jika tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan tidak dapat menahannya, dia bisa bersembunyi di tablet alam ilahi, yang benar-benar aman, satu-satunya masalah adalah bagaimana cara mengambil Aegirin. Sesuatu berangsur-angsur melayang dari kejauhan, dia menatapnya dan melihat bahwa itu adalah kalabash Little King Kong, ia juga berjuang di air sungai, melambaikan tinjunya ke segala arah. Itu tampak sangat canggung, dan permukaan tubuhnya berubah bentuk oleh tekanan niat membunuh. Bahkan persenjataan mendalam tingkat ke-9 tidak dapat memblokirnya. Yun Xiao tercengang, dia menyebarkan kekuatan mentalnya dan memanggil kalabash Little King Kong kembali ke tablet alam ilahi. Li Yun Xiao, naga iblis tiba-tiba berkata, apakah Anda ingat serangan habis-habisan iblis barusan? Sungai itu dipenuhi dengan air dan energi iblis. Maksud Anda mengatakan bahwa aura iblis telah merusak air sungai, jadi kekuatan membunuh susunan telah berkurang. Tanya Yun Xiao, apa maksudmu? Itu kemungkinan. Setan, bukankah kamu mengatakan bahwa jika kita berdua tidak bekerja sama, kita akan mati? Katanya dengan suara yang dalam, mengapa Anda bersembunyi sekarang karena giliran Anda untuk bekerja sama? Jangan bilang kamu hanya tahu bagaimana berbicara dan membuat orang lain bekerja sama denganmu. Dia berteriak beberapa kali sebelum suara dingin keluar dari tubuhnya, Tuhan ini tidak egois sepertimu. Jika Anda menginginkan ki iblis saya, maka ambillah, berapa banyak yang bisa kamu ambil terserah kamu, haha. Iblis itu menyeringai mengerikan, dalam sekejap, sejumlah besar energi iblis menyembur keluar dari tubuh Yun Xiao dan mulai menjelek-jelekkannya. Alis Yun Xiao berkedip saat dia mencibir, kamu pikir kamu bisa menjelek-jelekkanku lagi seperti ini. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan kekuatan esensi iblis membentuk berbagai pola di tangannya, yang terbang menuju sungai. Dalam sekejap, air di sekitarnya diwarnai hitam, dan aura pembunuh berkurang. Setan itu terkejut dan marah, bagaimana ini bisa terjadi? Dia meraung, bagaimana Anda tahu keterampilan Mo saya? Dari mana kamu mempelajarinya? Apa yang digunakan Yun Xiao hanyalah beberapa seni iblis sederhana, yang hanya perlu memandu energi iblis yang melonjak keluar dari tubuhnya melalui tubuhnya. Dalam keterkejutan dan amarahnya, iblis mencoba memotong pasokan esensi iblis, tetapi sudah terlambat. Kekuatan esensi iblis di sekitarnya sekarang berada di bawah kendali Yun Xiao, dia sangat lemah setelah pukulan sebelumnya, dan pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk merebut kendali esensi iblis. Esensi iblis ini sebenarnya sangat kuat. Saat esensi iblis beredar di tubuh Yun Xiao, dia segera merasakan kemegahan kekuatan, yang membasuh tubuhnya berulang kali dan mulai menyempurnakan tubuhnya sendiri. Idola Dharma iblis sejati yang ditinggalkan oleh kerangka tiba-tiba muncul di benaknya,
dan dia langsung merasakan pikirannya bergetar, kekuatan yang kacau dan kabur telah benar-benar membutakan indera ilahinya, dan seluruh dunia menjadi gelap, matahari dan bulan telah kehilangan cahayanya. Yun Xiao terkejut, itu hanya kunci dari idola Dharma Iblis sejati, tetapi itu telah menyebabkan fenomena abnormal seperti itu. Dia buru-buru menenangkan dirinya dan mengedarkan bola energi. Pada saat ini, hanya energi semacam ini yang bisa menahan energi iblis yang telah memasuki tubuhnya. Energi mengalir di sepanjang 6 meridiannya dan bergegas ke dahinya. Pemandangan gelap di depannya langsung hancur, dan sekelilingnya kembali jernih. Namun, energi iblis di tubuhnya mulai bersirkulasi dengan sendirinya setelah diaktifkan. Di luar kendali Yun Xiao, itu memancarkan gelombang kekuatan tak berujung, mengguncang meridiannya dan mencuci organ dalamnya. Kekuatan korosif yang begitu kuat benar-benar dapat menciptakan pemandangan yang begitu hidup. Ini memang penciptaan hidup dan mati. Yun Xiao terkejut, karena dia sudah mulai, dia tidak berencana untuk berhenti, dia mulai berkultivasi sesuai dengan formula kunci idola Dharma Iblis sejati. Selain itu, begitu teknik iblis menjadi hidup, itu akan berevolusi dengan sendirinya, dan tubuhnya secara bertahap akan mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Idola Dharma Iblis sejati, itu sebenarnya idola Dharma Iblis sejati. Suara iblis itu terus meraung di tubuhnya, tetapi semakin lemah, tidak mungkin untuk dikalahkan. Secara alami, Yun Xiao mengabaikan Defiant, kekuatan besar bergegas keluar dari dantiannya dan menerobos belenggu tubuhnya, kekuatan tak berujung beredar di tubuhnya, dan sedikit kejelasan muncul di altar spiritual dan lautan kesadarannya. Dia benar-benar telah menguasai semua teknik kunci dari idola Dharma Iblis sejati. Bersihkan, damai, terbelah, Xuan Ni. Yun Xiao mulai memuntahkan rune iblis, wajahnya serius, bentuk Dharma dengan 3 kepala dan 6 lengan mulai muncul di punggungnya, wajahnya hijau tua dan dingin, dan wajahnya merah karena marah, keempat lengannya terus melambai di udara, dan akhirnya, ia melakukan gerakan mantra yang sama dengan tubuh asli Yun Xiao dan meletakkannya di depan dadanya. Baru pada saat itulah dua bentuk Dharma lainnya berangsur-angsur tenang dan wajah mereka kembali normal. Lingkaran iblis kiberiak dari tubuhnya, dan ketika air sungai di sekitarnya berubah menjadi hitam, aura pembunuh dari formasi yang tidak menyenangkan berkurang ke tingkat yang hampir tidak terlihat. Dengan cara ini, kita mungkin bisa mendapatkan Aegirin. Yun Xiao tiba-tiba membuka matanya, begitu pula dua gambar Dharma lainnya, mata mereka dingin, dan mereka berubah menjadi bulan darah, menembakkan kekuatan spiritual yang kuat. Tubuhnya berputar dengan ruang dan menghilang dari tempatnya berada, mencoba berteleportasi tepat di atas Aegirin untuk mengambilnya. Ledakan, seluruh dasar sungai bergetar, dan ruang di atas Aegirin berputar, beberapa cahaya kuat menyambar dari kejauhan dalam sekejap, langsung memotong ruang dan meledak ke dalam kehampaan. Lingkungan Aegirin kembali tenang. Kemudian, lebih dari 10 meter jauhnya, ruang itu sedikit berputar, dan tubuh Yun Xiao muncul, matanya dipenuhi kengerian dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Ada jejak permusuhan di matanya saat dia berkata dengan marah, bahkan hukum formasi 4 musim dari Gunung Abadi tingkat Raja tidak bisa membunuhku, saya tidak percaya bahwa pembunuh ini dapat membunuh saya. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan dan memanggil tablet alam ilahi, yang berubah menjadi gunung kecil di dasar sungai dan menekan batu neon. Arai pengunci jimat emas Taihua tiba-tiba mengeluarkan suara, hua-hua, dan seluruh dasar sungai melonjak. Sebuah pusaran muncul di atas Aegirin, mengumpulkan semua kekuatan susunan di sungai untuk melawan kekuatan dunia dari tablet alam ilahi. Meskipun formasinya kuat, itu tidak bisa menghentikan kekuatan dunia untuk melahapnya dan terus-menerus dikonsumsi. Namun, Aegirin mulai berubah pada saat ini memancarkan sinar cahaya warna-warni yang melengkapi formasi. Dalam sekejap, kekuatan dunia berhenti, dan seluruh dasar sungai menjadi cahaya 5 warna. Wajah Yun Xiao berkedip, kekuatan Aegirin dan barisan pembunuh berada di luar dugaannya. Meskipun kekuatan yang diberikan oleh tablet alam ilahi terbatas, itu adalah kekuatan penuh dari suatu alam. Itu seperti tabrakan antara dua dunia, tetapi masih diblokir oleh susunan. Itu benar-benar luar biasa. Mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa melangkah. Sedikit niat membunuh muncul di wajah Yun Xiao, dan begitu pula dua gambar Dharma lainnya. 6 tangan mereka membentuk mantra yang berbeda.
5 sinar cahaya tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya, memancarkan kekuatan senjata yang kuat yang mengguncang air sungai hitam di sekitarnya dan perlahan jatuh ke kelima lengannya. Mereka adalah pedang dingin, Ice Frost, cermin harta karun awan Twilight kesedihan besar, palu, lonceng dinasti, dan pedang tuan 1000 tahun. Dia menyulap seni di kiri dan kanannya, dan 5 binatang lainnya masing-masing memegang senjata tingkat yang dalam. Mereka mulai menuangkan kekuatan mereka ke dalamnya, dan tekanan yang menakutkan menyebar ke segala arah. Selain pedang bintang dingin surga utara dari gambar pedang surgawi, dia telah menampilkan semua harta ofensifnya. Apa? Naga iblis berkata dengan ngeri, Anda menggunakan 5 senjata tingkat mendalam pada saat yang sama dan mengendalikan tablet alam ilahi pada saat yang sama. Apa kamu gila? Ini akan menyedot esensimu, ki, dan roh mengering dalam sekejap. Wajah Yun Xiao menjadi pucat, dan ekspresi gila muncul di matanya saat dia berkata dengan senyum mengerikan, apakah kamu tidak menganggapnya menarik? Dia mengambil cermin dengan satu tangan dan segera menembakkan seberkas cahaya. Ketika jaraknya beberapa meter dari Aegirin, ia menghadapi kekuatan tak terlihat dan langsung membiaskan cahaya cermin, memantulkannya ke kejauhan. Dentang, dentang, lonceng dinasti, yang sudah lama tidak digunakan, menghasilkan kekuatan gelombang suara yang kuat yang mengguncang seluruh dasar sungai. Gelombang suara mendorong riak air ke depan, menekan ke depan seperti gelombang. Kemudian, karakter seperti kecebong emas muncul di palu, dan kekuatan guntur dan kilat berkedip. Sebuah lengan terangkat tinggi dan tiba-tiba hancur. Neraka guntur dan kilat muncul, bergegas menuju batu neon dengan kekuatan yang tak tertahankan. Pedang es dan 1000 pedang tirani musim gugur diresapi dengan energi unsur yang kuat pada saat yang sama. Mereka gemetar terus-menerus, dan pancaran pedang dan pedang ki saling memantulkan saat mereka menebas pada saat yang sama. 5 artefak mistik tingkat 9 dan tablet alam ilahi meledak pada saat yang sama, segera menyebabkan air sungai mendidih. Dengan tekanan artefak mistis, seluruh air sungai terbelah menjadi 2, mulai dari dasar sungai ke atas. Bumi bergetar dan pegunungan bergetar, memperlihatkan zona vakum. Taowu ini, suara terkejut datang dari suatu tempat di dasar sungai. Sepasang mata seperti elang tiba-tiba terbuka, penuh keterkejutan dan ketakutan. Gou Yue Guang telah menjaga dasar sungai selama beberapa dekade dan belum pernah melihat fenomena aneh seperti itu. Dia tiba-tiba membelah air sungai dengan lampu pisau dan bergegas ke tempat kejadian itu terjadi. Di atas sungai, Gou Ri Guang dan Gou Xing Guang juga tercengang. Mereka menyaksikan sungai terbelah menjadi 2, dan kemudian berhala Dharma Iblis sejati Yun Xiao dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di depan mereka saat dia berjalan menuju Aegirin selangkah demi selangkah. Kekuatan gabungan dari 6 senjata tingkat mendalam terus menyerang susunan penguncian jimat emas Taihua. Tablet alam ilahi menekan dengan gila-gilaan, dan kekuatan 5 senjata tingkat mendalam kelas 9 melayang-layang, menyerang Aegirin dalam gelombang. Ledakan. Akhirnya, formasi menunjukkan tanda-tanda pecah. Setelah keseimbangan rusak, kekuatan kekerasan segera menyapu segalanya. Air yang telah terbelah di kedua sisi mengalir ke langit seperti binatang buas, mencapai ketinggian beberapa ribu kaki, menutupi langit. Yun Xiao akhirnya meraih Aegirin dengan satu tangan, dan tiba-tiba, kekuatan yang tak tertandingi menembus telapak tangannya ke dalam tubuhnya, seperti pisau tajam yang berenang di sepanjang meridiannya dan mencoba memotongnya. Sial kamu, apa-apaan ini? Awalnya, setelah menggunakan 6 senjata tingkat yang mendalam, esensi seluruh tubuhnya, ki dan roh telah dikosongkan, tapi sekarang, dia dengan paksa disuntik dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat menyakitkan. Yun Xiao sangat kesakitan sehingga matanya hampir keluar dari rongga mereka. Segumpal kekuatan menyembur keluar dari matanya dalam sekejap, dan dengan memutar ruang, batu neon itu langsung terguncang dan tersedot ke dalam tablet alam ilahi. Huala! Begitu Aegirin menghilang di dasar sungai, kekuatan aneh di seluruh ruang tiba-tiba menghilang. Gelombang mengejutkan yang naik di langit langsung jatuh, dan zona vakum yang terkoyak juga mulai mengalir kembali. Seolah-olah 2 bendungan telah runtuh dalam sekejap, saling menekan. Kekuatan besar melonjak, dan seluruh langit di dekat jembatan Nihong ditutupi dengan hujan aneh. Semua kebun dan pertanian hancur, dan bumi retak. Bersambung.